英雄がいます。サスケのことは頼んだぞ。Yokoso minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas mengenai Itachi mengakui kalau ayahnya akan menjadi lawan yang sulit bagi dirinya. Sepertinya kita semua mesti kembali lagi melihat ke belakang, di mana ada suatu hal menarik yang ingin Mimin sampaikan kepada kalian semua. Mungkin kalian ada yang separuh ya telah mengetahui hal ini, dan mungkin sebagian lainnya masih belum mengetahui hal ini. Oke guys, momen yang admin sebutkan tersebut adalah Itachi mengakui bahwa ayahnya akan menjadi lawan yang berat bagi dirinya ketika membantai semua anggota klannya. Namun sebelum kita membahas inti dari tema hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu momen yang membuat Itachi terpaksa memilih hal itu. Yo minasan, seperti kita tahu bahwa setelah insiden penyerangan Kyuubi ke Konoha yang dilakukan oleh Kang Bucin Obito, klan Uchiha telah dicurigai oleh para petinggi desa Konoha. Dan kalian semua juga telah tahu ya bahwa seseorang yang rakus akan jabatan layaknya pejabat di negeri Wakanda lah yang mengeluarkan statement awal tersebut. Dia adalah Danzo Shimura yang selama hidupnya selalu ingin menjadi Hokage. Diperlihatkan setelah malam insiden tersebut, Danzo dan 3 orang tua lainnya dari Partai Merah berdiskusi mengenai peristiwa serangan tersebut. Danzo sebelumnya telah mengatakan bahwa itu pasti ulah dari klan Uchiha yang telah mengendalikan Kyuubi. 2 rekan lainnya yakni Homura dan Koharu pun setuju dengan perkataan Danzo tersebut. Namun di satu sisi Hiruzen sebenarnya setuju juga dengan mereka bertiga. Akan tetapi Satria Baja Hitam ini terlihat tidak tega bila Uchiha yang menjadi dalangnya. Padahal Hiruzen sendiri juga telah menyadari kalau peristiwa tersebut dilakukan oleh seseorang dari klan Uchiha. Nah, di suatu hari saat proses pemindahan kembali lokasi para klan yang hancur oleh serangan Kyuubi, Danzo bertugas dalam hal pemindahan ini. Dia menempatkan klan Uchiha ke pinggiran desa dan itu sangat jauh dari posisi klan lainnya. Padahal sebenarnya klan Uchiha tidak memiliki kerugian layaknya klan lainnya. Material yang rusak hanyalah kantor kepolisian desa Konoha yang merupakan kantor anggota klan Uchiha. Dan lokasi kantor polisi Konoha juga dipindahkan ke wilayah Uchiha yang tadi berada di pinggiran desa. Melihat lokasi wilayah klan dan kantor mereka yang dipindahkan oleh Danzo, Fugaku akhirnya keberatan kepada Danzo dengan nada yang sangat marah. Dia lantas mengatakan bahwa lokasi itu terlalu jauh dari penduduk desa Konoha, yang mana jika ada suatu kerusuhan terjadi di desa, maka mereka akan sangat jauh menempuh tempat tersebut. Akan tetapi Danzo membantahnya dengan mengatakan bahwa anggota Anbu yang akan ditugaskan untuk mengurus hal tersebut. Fugaku terlihat semakin emosi lalu melirik ke arah Hokage ketiga agar berharap mendapatkan jawaban yang berbeda dari Danzo. Namun Hiruzen pun malah mengatakan bahwa klan Uchiha suka untuk selalu melakukan pelatihan. Maka di lokasi tempat mereka dipindahkan adalah tempat yang tepat untuk berlatih. Alasannya agar mereka tidak lagi harus kesana kemari hanya untuk pergi berlatih. Fugaku kemudian terlihat tidak percaya dengan apa yang didengarnya tersebut. Dia kemudian menggelar rapat dengan anggota klannya lalu membicarakan tentang hal ini. Para anggota Fugaku telah mendengar semuanya dan mereka menginginkan sebuah perubahan atas revolusi di desa Konoha. Fugaku mengatakan bahwa yang mereka katakan tersebut semuanya adalah benar, akan tetapi dia selalu menolak untuk melakukan sebuah kudeta. Fugaku hanya berharap semoga beberapa tahun ke depan Konoha akan berpikir kembali mengenai apa yang mereka berikan kepada klan Uchiha. Nah, setelah beberapa tahun yang berlalu, ternyata tidak ada solusi baik antara kedua belah pihak. Klan Uchiha diketahui telah tenggelam dengan keinginan mereka untuk melakukan kudeta yang notabene-nya adalah perang melawan desa Konoha. Salah satu anggota mereka yakni Shisui diberi tugas untuk menghentikan rencana kudeta tersebut. Namun dia malah digagalkan oleh si tua bangka yakni Danzo Shimura. Alhasil rencana menghentikan kudeta telah gagal dan Shisui
memilih memberikan tugas tersebut kepada Itachi Uchiha. Dari awal Itachi sebenarnya cukup ragu apakah dia bisa melakukan semuanya seorang diri. Setelah kembali ke rumah, Itachi diajak ayahnya untuk bertemu dengannya di kuil klan mereka. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Itachi memutuskan untuk membantai habis seluruh klannya dan menyisakan adik kecilnya. Setelah itu, dia terkejut bahwa ayahnya datang tepat di depannya lalu bertanya apa maksud semua ini. Itachi mengatakan bahwa inilah sebuah revolusi di mana tetap ada pertumpahan darah. Mendengar hal itu, ayah Itachi kemudian mendapatkan jawaban yang membuatnya merasa bersalah. Itachi kaget ternyata itu hanya kaki bunsin ayahnya dan dia sadar kalau ayahnya orang yang sangat sulit dia kalahkan. Karena dia tahu ayahnya memiliki mata Mangekyou Sharingan yang sama seperti dirinya dan akan menjadi pertarungan hebat antara pengguna Sharingan. Sebelumnya juga Itachi telah bertemu dengan ayahnya di depan batu prasasti klan Uchiha. Di sana, ayahnya mengatakan bahwa kelakuan petinggi desa sudah mencoreng kehormatan dari klan Uchiha. Makanya, dia juga telah terpengaruh oleh perkataan anggota-anggota klannya. Terlebih lagi, dia telah membaca isi dalam batu prasasti Uchiha kalau takdir klan mereka yaitu menciptakan dunia mimpi atau mungkin Tsukuyomi. Fugaku berharap Itachi mau bergabung dengannya untuk mewujudkan revolusi yang akan mereka lakukan. Fugaku juga mengatakan bahwa tidak akan ada pertumpahan darah, namun Itachi tidak percaya perkataan dari ayahnya tersebut. Nah, pada akhirnya Itachi memihak ke desa lalu menghabisi klannya sendiri. Itachi juga bersiap untuk melawan ayahnya sendiri, namun dia merasa bahwa ayahnya akan menjadi lawan yang kuat bagi dirinya. Akan tetapi, ayahnya malah tidak ingin melakukan pertarungan mematikan bersama anaknya sendiri. Dan pada akhirnya dia menyadari kesalahannya lalu setuju untuk mati di tangan anaknya sendiri. Yo, bagaimana minasan? Kisah ini begitu mengandung bawang bukan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.